masih terkait Al-Hadromi dan Tionghoa. Ini penting karena dulu kedua-duanya tergolong sebagai Fremde Oosterlinge, golongan timur asing yang disebut Arab dan Cina. Kita tahu belakangan ternyata yang disebut golongan Arab di dalam BPUPKI itu adalah berasal dari Yaman, spesifiknya berasal dari Hadramaut. Belanda membagi penduduk di sini ke dalam 3 golongan, yaitu golongan Eropa sebagai kelas 1, golongan timur asing termasuk Arab dan Cina sebagai kelas 2, dan kaum bumi putra atau pribumi golongan kelas 3. Sementara sebutan Tionghoa itu spesifik Cina, Indonesia. Mengapa perlu diangkat persoalan ini? Ya karena perkembangan situasi. Orang Tionghoa jauh sebelum terjadi Perang Diponegoro tahun 1825 hingga 1830, mereka sudah terlibat pertempuran melawan Belanda, yaitu dalam Perang Kuning. Perang Kuning itu geger pecinang, perang gabungan Jawa Cina melawan Kompeni Belanda. Terjadi tahun 1741 sampai dengan 1743 Masehi dan 1750 Masehi. Rombongan Al-Hadromi kedatangannya setelah Perang Diponegoro 1825-1830 selesai. Rombongan bergelombang berlangsung hingga awal abad ke-20. Tidak memiliki riwayat berperang melawan Belanda. Perlu digarisbawahi, perjuangan orang Tionghoa menjadi warga negara Indonesia penuh dengan liku-liku. Sementara Al-Hadromi tidak demikian halnya. Kalau ada suku Tionghoa keturunan Yaman, suku apa? Saudara-saudara kita Tionghoa pernah mengalami liku-likunya. Saudara-saudara kita keturunan Yaman belum pernah terdengar dibahas serbanekanya. Iya, orang-orang dari Yaman dulu itu sebenarnya suku apa? Semoga ada yang berkenan mendalaminya. Pada sisi lain, kaum Tionghoa pernah puluhan tahun mendapat sorotan. Di antaranya terkait hal komitmen lahir batin. Pada waktu itu adanya orang asing menimbulkan kerumitan. Di antara mereka ada yang pro RRC, ada yang pro Taiwan. Padahal ada yang berkomitmen dengan Republik Indonesia. Yang pro RRC pulang ke Tiongkok, yang pro Taiwan tak bisa kemana-mana. Mereka yang pro Taiwan itu di sini stateless, tanpa kewarganegaraan. Betapa banyak anak-anaknya yang niscaya mengalami hal-hal tidak mengenakan. Pernah ada atlet mewakili Indonesia dalam kejuaraan tingkat dunia, tetapi tidak punya kewarganegaraan. Bayangkan pernah ada atlet tingkat dunia mewakili Indonesia, tapi pada waktu itu tidak memiliki kewarganegaraan. Atlet dunia tentu bisa mendapatkan dukungan dengan relatif tak bermasalah. Tetapi bagaimana dengan orang-orang biasa? Kemungkinan besar banyak masalah kemanusiaan yang harus dideritanya. Bersyukurlah pada saat ini semua sudah baik-baik saja. Tetapi riwayat itu penting sebagai pengingat bagi siapa saja. Pada waktu itu memang memungkinkan hal terkait nasionalisme, patriotisme dipertanyakan. Lalu program pembangunan dicanangkan
dan dikembangkan secara meluas. Hancurkan penggolongan ala kolonial. Semua hidup bersama tanpa kelas. Jadi iseng bertanya-tanya, mengapa program pembauran atau asimilasi pada waktu itu tidak juga diterapkan bagi orang-orang dengan latar belakang asal Yaman. Mungkinkah sebaiknya diterapkan sekarang? Bukankah kurang cukup apa untuk mempertanyakan nasionalisme, patriotisme oknum-oknum yang suka mencaci maki presiden, mencaci maki menteri? Ada yang menghina bangsa dengan menyatakan kalau bukan karena pihaknya orang bangsa Indonesia masih menyembah pohon. Ada yang merendahkan, menghinakan pewayangan. Bahkan ada yang mengatakan Indonesia itu milik Yaman. Itu kan bagaimana? Kelewatan itu. Baiklah, kembali ke soal program pembauran atau asimilasi yang pernah dijalani oleh orang Tionghoa. Di Pulau Jawa banyak yang ganti nama dan mengidentifikasi diri sebagai orang Jawa ataupun orang Sunda. Ada juga yang menginginkan dianggap sebagai suku tersendiri meski tanpa ganti nama, tapi tak perlu diragukan nasionalismenya. Di antara tokohnya dapat disebut pengacara senior Yap Tiam Hing misalnya, juga Kwi Kian Gi yang pernah menjadi Menko Perekonomian pada masanya. Dia tentu dapat dimengerti. Sebagai contoh, ada Rudi Hartono dan Lim Swee King. Kedua-duanya membanggakan Indonesia dan sebagai legenda bulu tangkis dunia sungguh tak asing. Dalam satu keluarga pun ada contoh, yaitu Suhoki dan kakaknya Arif Budiman. Namun ada yang unik, ditunjukkan oleh seorang sejarawan. Tidak ganti nama, tapi mengganti cara menuliskan namanya, yaitu Ong Ho Ham. Bukan dengan Ong Ho Ham dipisah-pisah, tetapi digabung, disambung menjadi Ong Ho Ham. Demikianlah sekilas riwayat suku Tionghoa. Banyak liku-likunya. Kesetaraan itu penting, mengingat mereka pada zaman kolonial golongan kelas 2. Seperti juga Yaman, kelas 2. Kaum Bumi Putra, kelas 3. Sekarang gak laku yang begitu. Rasa lebih tinggi, tak perlu dipelihara. Keturunan Yaman jangan merasa lebih tinggi daripada yang lain. Di zaman now yang begitu nggak main. Maka kalau ada suku Tionghoa, keturunan Yaman, suku apa? Mohon kiranya seluruh elemen bangsa berkenan merenung-renungkannya secara seksama. Utamakan kepentingan bangsa dan negara.